Apa yang penting di dalam menjalankan wudhu? Kita wajib melaksanakan 6 furud. 6 furud ini wajib dilakukan ya di dalam melaksanakan wudhu. Maka yang pertama apa, Bu? Di dalam melaksanakan wudhu yang pertama apa? Yang pertama apa, Bu? Niat. Itu hal yang paling terpenting di dalam segala amal, niat. Karena 99% dari ibadah yang diwajibkan kepada kita tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Maka yang pertama kali furudul wudu yang diwajibkan di dalam melaksanakan wudu, ingat Bu, kita wajib menghadirkan niat. Bagaimana niat wudu, Bu? Niat wudu gimana? Nawaitu tahara, nawaitu raf'ul hadathi asghari fardhu lillahi ta'ala, atau nawaitu tahara lillahi ta'ala itu sah, atau nawaitu raf'al hadathil asghar itu sah. Tapi yang sering kita dengar dari kecil diajarkan nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang menjadi hal yang penting, Ibu, kapan waktu niat tersebut? Kapan waktu niat wudu, Bu? Kalau jawabannya pada saat membasuh muka, salah. Tapi kapan waktu wudu tersebut? Ketika awal air mengenai muka. Tak kala kita mengambil air, lalu kita mengangkat air tersebut ke wajah kita, pertama kali air menempel ke wajah, di situ kita wajib mengucapkan niat. Lalu saya ingin bertanya, Ibu, tempatnya niat di mana? Tempatnya niat di mana? Di hati. Lalu mulut kita mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhu lillahi ta'ala, itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Mengucapkan niat dengan mulut kita itu hukumnya sunnah. Lalu yang diwajibkan yang mana? Menghadirkan hati kita, bahwa hati kita melantunkan niat wudu dan mengucapkan nawaitul wudu'a dengan mulut kita, supaya membantu hati kita untuk hadir untuk melantunkan niat. Ingat apa tidak? Paham apa tidak, Bu? Paham apa tidak? Jadi mengucapkan niat dengan mulut kita itu hukumnya sunnah. Yang diwajibkan niat itu di dalam hati. Dan kapan Anda melantunkan niat? Pertama kali air menempel sisi wajah kita, maka di situ hati kita wajib menghadirkan niat. Ingat ya? Wajib menghadirkan niat. Lalu yang kedua setelah niat dari furudul wudu apa? Ghaslu wajhi, yaitu membasuh muka. Ingat, cuci tangan itu hukumnya sunnah. Kumur-kumur hukumnya sunnah. Membasuh telinga lagi, ini hidung ya. Membasuh hidung hukumnya hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dan pula membasuh telinga hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Maka kita jelaskan yang wajib terdahulu. Yang pertama, setelah kita tahu bahwa furudul wudu yang pertama kali an-niyah, wajib kita menanamkan niat di dalam hati kita. Lalu yang kedua yaitu membasuh wajah. Apa itu wajah, Bu? Mahallul muwajjah, itu wajah. Tempat yang dimana kita bertatap muka, ya, itu namanya wajah. Kalau kita bertatap muka dengan orang lewat kepala belakang, itu bukan wajah, Bu, tapi itu bisa dikatakan dengkul. Ya, namanya wajah tempat kita mahallul muwajjah. Tak kala kita bertatapan muka wajah dengan wajah, nah ini yang namanya dinamakan wajah. Dari mana batas kita membasuh wajah kita di dalam wudu? Dari awal tumbuhnya rambut di ujung kepala kita sampai dagan
Apa itu dagon? Dagu, ujung ya, bukan awal dagu tapi ujung dagu. Kalau lebarnya dari awal telinga kita sampai ujung telinga kita. Nah ini wajib dibasuh, wajib terkena air semuanya. Ada hal yang penting perlu diingat, Bu. Apa itu? Tak kala Anda melaksanakan wudhu, banyak orang lupa yang di bawah hidung. Bu, ini masih masuk nih. Ini masih masuk di dalam kategori wajah. Lingkaran hidung tuh, itu masih masuk di dalam kategori wajah. Nah kebanyakan dari kita yang berwudhu mengambil air langsung seperti ini tuh. Ini loncat gak Bu dari hidung Bu? Jumping gak? Taman kita jumping gak kalau dari hidung? Turun ke hidung jumping gak? Jumping. Makanya ibu-ibu masih mending pesek-pesek jumpingnya masih sedikit. Kalau saya agak tinggi jumpingnya karena agak mancung. Nah yang perlu diingat Bu, di dalam membasuh muka, maaf, yang perlu diingat tak kala kita wudhu Bu, ya ingat ini kan jumping, loncat. Setelah kita membasuh, maaf, ini wajib dikorek-korek, dibasuh sedikit ya, biar terkena air. Karena lubang hidung itu masih masuk di dalam kategori wajah. Lalu bagaimana cara sempurna kita membasuh wajah? Ulama fikih menerangkan kepada kita, ambil air Bu. Setelah ibu mengambil air, maka basuh dari atas dulu. Tuh, tuangin dari atas Bu. Lalu basuh, ingat, ini tahu Bu ini apa nih Bu? Ini apa? Jempol Bu. Lalu dibasuh. Tuh Bu, tuh. Jempolnya ke bawah Bu. Tuh. Paham apa tidak? Setelah itu baru digerak-gerakkan lubang hidung. Nah itu cara membasuh yang sempurna. Nah itu cara membasuh wajah yang sempurna. Karena tidak boleh ada satu titik dari wajah kita yang tidak terkena air. Nah lalu bagaimana apabila seorang laki-laki mempunyai berewok atau janggut atau jambang ya, jambang seperti ini. Nah ini barangkali ibu-ibu punya suami atau anak yang ada jambangnya, itu bagaimana? Jikalau jambang tersebut atau janggut tersebut Bu tipis, dengan jarak 1 meter masih kelihatan kulitnya, maka air tersebut wajib mengenai kulit-kulit yang tertutup dengan jambang atau jenggotnya laki-laki. Tapi kalau emang jambangnya tebal, dengan jarak 1 meter sudah tidak terlihat warna kulit kepalanya, maka itu tidak wajib disunahkan untuk disela-sela. Ini hanya tambahan, barangkali ibu-ibu, bapak-bapak punya suami, adik atau kakak yang jenggotnya tebal. Nah itu masalah wajah. Lalu yang kedua setelah wajah apa Bu? Ghuslul yadaini, yaitu membasuh kedua tangan. Ini yang kedua. Bagaimana cara membasuh kedua tangan? Dari mana kita disunahkan membasuh kedua tangan? Apakah langsung dari atas apa dari bawah? Dari bawah Bu. Dari jari-jari kita membasuh awal tangan sampai ke siku, ilal mirfaqain. Ini batas sampai ke siku ya. Kan kebanyakan orang dari atas, ini sunahnya, afdalnya. Maka kita mulai basuh itu dari jari-jari ke atas, bukan dari atas ke bawah. Bukan dari atas ke bawah, basuh dari jari-jari ke atas. Nah ingat, kebanyakan para perempuan itu kukunya kuku siluman alias panjang, banyak apa tidak? Ingat, sebagian area yang tertutup dengan kuku itu masih masuk di dalam kategori tangan yang wajib terkena air tak kala Anda membasuh kedua tangan Anda. Ya, awas hati-hati kalau emang kukunya mau dilestarikan, misalan panjang ya, 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau mau dikepang itu kuku, awas, kalau wudhu wajib dicela-cela sedikit ya, tidak boleh ditinggalkan, karena sebagian di bawah kuku ini masih masuk di dalam kategori tangan. Paham apa tidak Bu? Jadi dimulai dari mana Bu tangan? Dimulai dari jari-jari dibasuh sampai mirfaqain, ini batas engsel tangan kita, nih batas mirfaqain. Lalu kalau ada pertanyaan Beb, kalau tangannya setengah buntung bagaimana sisanya wajib?
Beb, kalau emang putusnya pas engselnya, wajib apa tidak membasuh tangan, Bu? Putus setengah, maka sisanya wajib. Lalu kalau putusnya pas perbatasan, wajib nggak dibasuh? Wajib apa tidak? Wajib dibasuh. Kalau emang pas perbatasan, wajib dibasuh. Karena sisa-sisa kulit yang di bawah potongan tersebut masih di dalam kategori yang wajib dibasuh dengan air. Kecuali kalau tangannya putus lebih dari engsel, yaitu siku, kita wajib apa tidak? Tidak wajib, tapi disunahkan sisaan tangan tersebut untuk dibasuh. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Itu tangan, Bu, ya. Itu tangan. Lalu yang ketiga apa setelah tangan? Yang ketiga setelah tangan apa? Mashul ra'si, membasuh kepala. Ingat, Bu, di dalam kitab fikih tidak dikatakan mashu sya'rin, enggak, membasuh rambut, enggak, tapi dikatakan di dalam kitab fikih mashu ra'si, membasuh kepala. Ini wanti-wanti kalau ada manusia yang botaknya permanen, gak punya rambut, gimana urusannya? Benar apa tidak? Jadi yang wajib dibasuh itu kepala. Lalu Bib, kalau ada orang mempunyai rambut, apakah rambut itu bukan kepala? Yang namanya kepala itu menyeluruh rambut bagian daripada kepala. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun kita membasuh 3 helai rambut sah. Walaupun kita membasuh 3 helai rambut sah. Oh, airnya tersebut tidak sampai ke kulit kepala, tidak apa-apa, karena rambut salah satu dari kepala. Paham ya? Paham apa tidak? Lalu bagaimana sempurnanya? Ulama fikih mengajarkan kepada kita, ingat masah, Bu. Yang namanya masah sama ghusl beda, Bu. Kalau tangan itu ghuslul yaden, yang artinya membasuh, menuangkan air ke tangan atau ke muka. Tapi ketika sampai kepada kepala, masah. Yang masah itu berarti airnya tidak banyak. Airin tangan kita, lalu sisa basah tersebut baru kita basuh ke kepala kita. Bukan ambil segayung kepala kita dibasuh, yaitu mandi, Bu. Ya. Nah, bagaimana cara sempurna di dalam masa tersebut? Ambil air, Bu, maka taruh di sini jempol kita, lalu disambungkan antara telapak tangan kanan dengan kiri, lalu dijalankan ke belakang, lalu dikembalikan lagi ke depan. Itu masuk satu basuhan. Jelas apa tidak? Lalu kedua kalinya seperti itu, lalu ketiga kalinya seperti itu. Lalu ibu-ibu yang rambutnya panjang bagaimana? Sampai ujung leher kita, leher ibu, lalu dikembalikan kembali. Kenapa? Bikulli sya'ratin hasanah, karena setiap satu rambut itu mendapatkan satu pahala. Jikalau di kepala kita tumbuh 1000, 2000, 3000 rambut, dengan sekedar membasuh kepala saja, Bu, sudah berapa karung pahala kita gandol. Itulah khususnya untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu bagaimana dengan mereka maaf, entah kena penyakit atau emang dari lahir mereka tidak mempunyai rambut alias botak permanen, ya, kelimis seperti itu, maka cukup membasuh kulit kepalanya saja. Dan di dalam madhab Imam Syafi'i, walaupun satu rambut itu cukup dan kifayah, 3 rambut itu cukup dan kifayah. Nah, itu membasuh rambut. Lalu yang kelima apa, Bu? Yang kelima, ghuslur rijlain, membasuh kaki kita sampai mana? Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Bukan artinya sampai mata kaki, awal mata kaki, awas. Membasuh telapak kaki kita itu sampai ujung mata kaki di atasnya, bukan mata kaki di bawahnya. Paham apa tidak? Jadi mata kaki masuk di dalam kategori telapak kaki yang wajib dibasuh tatkala kita membasuh kaki. Jadi bukan sampai mata kaki, awas ya, tapi sampai ujung mata kaki, akhirnya mata kaki, dan mata kaki tersebut masuk di dalam kategori yang wajib terkena air tatkala kita membasuh kaki kita.
Lalu yang terakhir Ibu, yang terakhir yaitu tertib. Nah ini tertib salah satu kewajiban. Jadi tidak boleh Anda membasuh kepala dulu baru muka, dan tidak boleh Anda membasuh kaki dulu baru tangan. Wajib tertib, muka, setelah muka tangan, setelah tangan kepala, setelah kepala baru kaki.